Shalom, salam kasih dan damai untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gereja di Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berasal dari kata Yunani yaitu historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmat dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang kedua, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya. Yang keempat, perkembangan liturgi ibadah dan praktik keagamaan Kristen. Yang kelima, sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Sejarah gereja dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode rasuli pada abad ke-1 Masehi. Yang kedua, periode patristik pada abad ke-2 sampai 5 Masehi. Periode abad pertengahan yaitu abad ke-5 sampai 15. Periode reformasi yaitu pada abad ke-16 Masehi. Periode modern pada abad ke-17 sampai 20 Masehi. Periode kontemporer pada abad ke-20 sampai 21 Masehi. Studi sejarah gereja penting karena membantu kita memahami, yaitu yang pertama, akar identitas gereja Kristen. Yang kedua, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah dan masyarakat. Yang keempat, bagaimana gereja telah beradaptasi dan berubah seiring waktu. Sumber-sumber sejarah gereja meliputi yang pertama, kitab suci. Kedua, tulisan-tulisan para bapak gereja. Yang ketiga, dokumen-dokumen gereja. Yang keempat, sejarah-sejarah gereja. Dan yang kelima, sumber-sumber arkeologi dan epigrafi. Sejarah gereja Indonesia dimulai dari abad ke-16 ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Berikut ada ringkasan singkat tentang sejarah gereja Indonesia, yaitu yang pertama, periode awal pada tahun 1511 sampai 1602. Pengenalan agama Kristen. Agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, pembangunan gereja. Gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1522. Periode Folk atau pemerintah kolonial pada 1602 sampai 1942. Yang pertama, periode Folk. Perusahaan Hindia Timur Belanda yaitu Folk memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia atau sekarang disebut Jakarta dan Semarang. Misi dan pendidikan. Para misionaris dan pendidikan Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Periode kemerdekaan pada tahun 1942 sampai 1965, yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan gereja. Gereja-gereja di Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Peran gereja.
Yang ketiga, peran gereja. Dalam pembangunan gereja-gereja di Indonesia mulai terlihat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Periode modern pada 1965 sampai sekarang. Pengembangan gereja-gereja. Gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Kedua, peran gereja dalam masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Gereja-gereja Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah. Beberapa gereja besar di Indonesia yaitu antara lain. Yang pertama, Gereja Katolik Indonesia. Yang kedua, Gereja Protestan Indonesia atau GPI. Yang ketiga, Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Yang keempat, Gereja Pentakosta Indonesia atau GPDI. Sekian video dari saya. Salve untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.